Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasa murung. Kegembiraan asli yang dia rasakan dari menyaksikan kekuatan Gold Devouring Beetle sebagian besar telah hilang. Meskipun dia memiliki 8.000 kumbang pemakan emas yang sudah dewasa, jika dia melepaskan lebih banyak, dia takut indera spiritualnya akan mengering sebelum kumbangnya menghadapi musuh. Cukup mengherankan, kumbang tidak menguras indera spiritualnya ketika mereka belum sepenuhnya dewasa. Ini membuatnya bingung. Dia tidak bisa mengabaikan perkembangan mendadak ini. Setidaknya dia harus menemukan apa yang menyebabkan ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani menggunakan kumbang dalam pertempuran. Dengan mengingat hal itu, dia melambai pada kumbang itu. Kumbang berputar di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Dia melepaskan seutas indera spiritual dan membungkusnya di sekitar kumbang. Tetapi, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengambil napas pendek dan menyipitkan matanya untuk berpikir. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya dan dia melambaikan tangannya. Kumbang itu terbang kembali ke udara dan dia membungkus indera spiritualnya sekali lagi. Sesaat kemudian, wajahnya sangat berubah. Indera spiritual yang melilit tubuh kumbang menjadi semakin lemah dan terus memasuki tubuh kumbang besar itu. Han Li sekarang menyadari segalanya. Alasan mengapa indera spiritualnya menurun adalah karena kumbang pemakan emas dewasa mengeluarkannya saat mereka terbang. Tidak heran mengapa indera spiritualnya dikenakan sedemikian rupa tanpa pengetahuan apapun. Ketahuilah bahwa dia tahu masalahnya, dia mengerutkan kening untuk waktu yang lama dan merasa bahwa dia tidak dapat memberikan jawaban yang baik. Meskipun kelelahan indera spiritualnya hanya sementara, biasanya dapat dipulihkan dengan istirahat sehari, akan berakibat fatal jika ini terjadi dalam pertempuran. Terlepas dari teknik rahasia atau harta sihir, membutuhkan indera spiritual dalam jumlah besar untuk menopang mereka. Sampai dia bisa menemukan metode untuk menyelesaikan ini, dia akan menyimpan kumbang sebagai tindakan cadangan. Namun, melihat kumbang saja sudah cukup untuk menakuti bayangan merah itu. Bahkan di dunia roh, kumbang pemakan emas memiliki reputasi yang benar-benar terkenal. Peringkat serangga eksotis yang dia peroleh dari kultivator iblis Dao di dunia fana tidak lagi relevan di mata Han Li. Mengingat pengalaman seorang kultivator tingkat rendah, ada banyak kesalahan yang bisa didapat. Pemeringkatan sangat tidak berguna di alam roh. Kekuatan kumbang pemakan emas yang sepenuhnya dewasa jauh melampaui harapan Han Li. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak berani berlama-lama lagi dan segera terbang. Jika yang lain tidak mati, kemungkinan besar mereka akan muncul di titik pertemuan. Meskipun penanda ki spiritual yang mereka tempatkan satu sama lain telah menghilang, mereka memiliki metode kontak lain. Selama mereka tidak terlalu jauh dari yang lain, mereka dapat menjalin hubungan timbal balik. 2 minggu kemudian, garis biru diam-diam terbang melintasi langit gurun. Meskipun coretannya berwarna biru, lampu penerbangan menjadi redup dan tanpa cahaya melalui beberapa teknik. Seseorang tidak akan dapat menemukannya jika mereka tidak melihat dari dekat. Ini, tentu saja, adalah Han Li. Dalam 2 minggu, Han Li tidak menemukan apapun, juga tidak ada lagi makhluk suku bayangan yang mengejarnya. Seolah-olah si merah telah ditakuti oleh kumbang pemakan emas. Dengan hati tenang, dia memfokuskan pikirannya pada perjalanan. Saat dia melanjutkan perjalanan, indera spiritualnya yang kelelahan dipulihkan hingga selesai. Pada saat itu, dia mengutak-atik botol batu giok yang mengilap. Kata-kata, pil pembersih bumi, terukir di permukaan botol dengan tulisan kuno. Itu juga berisi semua pil pembersih bumi yang diberikan kepadanya oleh Deep Heaven City. Ini adalah salah satu hadiahnya untuk mengambil misi berbahaya. Mereka mengatakan selama dia membantu yang lain dalam menyelesaikan misi, dia akan diberikan kebebasan penuh.
Tidak hanya dia, tetapi kultivator naik lainnya yang melakukan misi berbahaya juga diberikan pil pembersih bumi yang cukup. Tetapi untuk melindungi mereka dari meninggalkan misi atau menjalankan misi dengan setengah hati, botol obat memiliki batasan yang kuat pada botol. Mereka berusaha mendobrak larangan itu dengan paksa, botol itu akan pecah dan menghancurkan pil yang dikandungnya. Selama dia menyelesaikan tugasnya, dia akan dikirimi myriad distance talisman untuk menghilangkan batasan, setelah beberapa metode verifikasi tentunya. Han Li mengelus botol itu sejenak dan ekspresinya bergerak. Cahaya spiritual tiba-tiba melintas dari tangannya dan dia meletakkan botol itu. Pada suatu waktu, sekawanan bangau raksasa muncul di hadapan. Memiliki sayap kuning muda dan kutil ungu di kepala. Burung-burung itu dengan jelas menemukan Han Li dan melengking saat mereka menukik ke arahnya ke berbagai arah. Saat burung semakin dekat, Han Li menghela nafas. Cahaya melintas dari tubuhnya dan dia menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul di tengah sekelompok 30 burung kuning. Sebelum Han Li mengambil tindakan apapun, jubah cahaya berkilauan muncul di sekelilingnya. Jubah itu berkilat liar dan busur petir emas perak yang tak terhitung jumlahnya memercik, benar-benar menyelimuti area seluas 300 meter di sekitarnya. Dengan gemuruh guntur yang mencengangkan, petir emas dan perak menyambar dengan keras, menguapkan burung-burung di dekatnya dalam sekejap. Udara di sekitarnya dibiarkan bersih. Han Li tanpa ekspresi melihat sekelilingnya dan melanjutkan perjalanannya. Pilar raksasa setengah patah dan sisa-sisa dinding batu setinggi 3 meter yang ditandai oleh angin kencang dengan jelas menandakan bahwa mereka bukan milik konstruksi biasa karena mereka masih tetap berdiri meski sudah bertahun-tahun. Di jantung reruntuhan, duduk seorang wanita berjubah hitam duduk di dinding. Ada juga pemuda berjubah ungu yang mondar-mandir. Mereka berdua diam dan memasang ekspresi serius. Keduanya adalah Xiao Hong dan Long Dong. Wajah pemuda itu tampak biasa saja. Tampaknya dia dengan cepat pulih dari esensi darah dalam jumlah besar yang telah dia bakar untuk melepaskan diri dari para pengejarnya. Tidak diketahui apakah ini adalah hasil dari pengobatan atau melalui semacam teknik rahasia. Kalau tidak, biasanya dia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk pulih. Sesaat kemudian, keduanya merasakan sesuatu dan mereka menoleh untuk melihat ke langit. Mereka melihat kabur emas diam-diam muncul dan terbang ke arah mereka. Itu berkedip beberapa kali dan cahaya memudar untuk mengungkapkan wanita muda berjubah putih itu. Kakak Xiao, rekan Daois Long, apakah kamu menunggu lama? Aku melihat kalian berdua baik-baik saja. Wanita muda itu terkikik. Dia tidak tampak terluka sedikit pun. Xiao Hong memaksakan senyum dan kilasan kegembiraan muncul dari wajah Long Dong. Pemuda itu menghela nafas dan berkata, saya tahu Nona Xie cukup pintar dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Masih ada 2 lagi yang belum muncul. Pada hari itu, saya khawatir mereka telah berbuat lebih banyak kepada saudara Li setelah dia ditangkap. Adapun saudara Han, dia belum menghubungi kami. Saya khawatir sesuatu telah terjadi padanya dalam pengejaran klan bayangan. Wanita berjubah putih itu mengerutkan bibirnya dan matanya berkedip. Akhirnya, dia memutuskan untuk diam. Wanita muda itu perlahan melayang turun dari langit dan berdiri di depan keduanya. Dia dengan santai berkata, saudara Li mungkin hanya ditangkap, tetapi rekan Daois Han tidak sesederhana itu. Sebaiknya kita menunggu beberapa hari lagi. Xiao Hong dengan malu-malu berkata, tunggu beberapa hari lagi. Ini adalah tahun di mana badai pasir Cakrawala Selatan berada pada titik terlemahnya. Jika kita melewatkannya, kita akan kehilangan banyak waktu. Kita hanya bisa menunggu paling lama 2 hari lagi. 2 hari sudah cukup. Wanita berjubah putih itu tidak banyak bicara dan langsung setuju. Setelah itu, dia duduk di sudut yang bersih dan bermeditasi. Setengah hari perlahan berlalu, dengungan terdengar dari langit dan menarik perhatian ketiganya.
Ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka saling melirik. Long Dong berkata, aku akan mengaktifkan pelat lokasi. Betapa beruntungnya, tidak ada yang terjadi pada saudara Han. Setelah itu, pemuda berlumuran darah itu mengguncang lengan bajunya dan pelat mantra biru muncul di tangannya. Dia memukulnya dengan segel mantra. Itu menyala terang dan pemuda berlumuran darah itu menutup tangannya. Piring itu kemudian menghilang. Setelah itu selesai, pemuda itu berdiri dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Beberapa jam kemudian, garis biru muncul. Itu berkedip beberapa kali dan muncul di hadapan ketiganya. Itu berputar di udara dan cahaya menghilang untuk mengungkapkan Han Li. Long Dong tersenyum, kakak Han, senang kamu baik-baik saja. Untung kita semua berhasil keluar dari penyergapan suku bayangan. Beruntung juga kamu baik-baik saja. Han Li mengalihkan pandangannya melewati mereka dan tersenyum. Xiao Hong dengan tenang mengusulkan, karena kakak Han telah tiba, ayo pergi. Jika kita lambat, kita akan terjerat dengan suku bayangan. Long Dong menggelengkan kepalanya. Kata-kata peri Xiao masuk akal. Ini bukan tempat kita bisa tinggal lama. Han Li dan wanita berjubah putih juga tidak keberatan. Setengah hari kemudian, rombongan terbang dan melakukan perjalanan dengan waspada penuh. Kali ini, mereka terbang ribuan kilometer sebelum perlahan muncul sebelum badai. Itu sangat mengaduk. Tidak lama kemudian, rombongan terbang ke badai pasir. Mereka dikelilingi oleh puing-puing kuning dan badai pasir yang tak terhitung jumlahnya melewati mereka. Jika bukan karena cahaya pelindung yang mengelilingi tubuh mereka, dia takut angin kuning akan mendaratkan mereka dengan paksa. Setelah melakukan perjalanan langsung sejauh 1000 km, Long Dong, yang memimpin, tiba-tiba berhenti. Setelah itu, anggota rombongan lainnya mendengar transmisi suara darinya, kami telah tiba. Kami telah tiba di Southern Skyline. Hehe, jika bukan karena 2 wind steading bats yang mereka berikan kepada kita, aku khawatir bahkan para kultivator tempering spasial tidak akan berani terburu-buru ke sini. Dengan manik-manik ini, kita bisa masuk dengan aman. Namun, setiap orang harus berhati-hati dengan winds angin yang tinggal di sini. Jika kita tidak sepenuhnya berhati-hati, kita akan bertemu satu kali meskipun seberapa besar Southern Skyline. Xiao Hong menambahkan dengan ekspresi serius, rekan Taois juga perlu berhati-hati terhadap bahaya lain yang ada. Lagi pula, suku bayangan sudah menunggu kami di luar. Mereka bisa berada di dalam juga. Jika kita benar-benar menghadapi sesuatu, kamu harus bergantung pada dirimu sendiri untuk bertahan hidup. Han Li tidak bereaksi terhadap kata-kata mereka. Matanya bersinar biru saat tatapannya menembus badai pasir yang lebat. Dia bisa melihat ke kejauhan. 50 km jauhnya, pertanda yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul. Di ujung cakrawala yang luas, dia melihat langit hitam, bumi kuning, dan garis putih tepat di antaranya. Garis putih itu seolah tidak ada habisnya dan terbentang sejauh mata memandang. Tapi karena terlalu jauh, gambar itu kabur. Han Li mengangkat alisnya dan cahaya roh memudar dari matanya. Pada saat itu, rombongan melanjutkan penerbangan mereka dan menuju ke area bertanda-pertanda. Sesaat kemudian, kelompok itu melihat sesuatu yang aneh. Awalnya, kabut hitam bergolak di langit dan angin kuning menyerbu di bawahnya. Saluran besar cahaya putih muncul di tempat mereka bersentuhan. Kemudian, kabut hitam dan angin kuning terbelah untuk mengungkapkan celah. Tidak peduli seberapa banyak kabut hitam dan pasir kuning bertiup ke dalam retakan, semuanya menghilang. Itu garis langit selatan. Sangat menarik. Wanita muda berjubah putih itu tersenyum melihat pemandangan itu. Long Dong memeriksa pemandangan itu sejenak dan dengan cemberut berkata, ayo pergi. Badai pasir berada pada titik terlemahnya. Jika kita menunggu beberapa hari lagi, kita harus berusaha keras hanya untuk sampai ke pintu masuk. Setelah itu, dia membalik tangannya dan manik biru seukuran kepalan tangan muncul di tangannya.
Dia menjentikkan jarinya dan manik itu berputar sebelum menyusut beberapa kali. Long Dong lalu menelannya. Yang lain mengeluarkan manik yang sama dan menelannya. Lapisan cahaya aneh mengelilingi tubuh mereka dan segera badai bersiul melewati mereka. Saat mereka menyentuh cahaya berkilau, angin kencang sepertinya menghilang. Itu adalah wind steadying bats yang disiapkan secara khusus oleh eselon atas Deep Heaven City untuk mereka. Tanpa pertimbangan lebih lanjut, rombongan sudah lepas landas, tiba 3 kilometer jauhnya dari kaki langit. Tanpa menggunakan lampu terbang mereka, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Beberapa garis cahaya berkelebat saat ditarik ke celah. Begitu Han Li memasuki celah, dia merasakan kekuatan yang menarik mengendur dan merasa kebebasannya dipulihkan. Namun, bila angin putih yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul dan dia mendengar pekikan dingin yang tajam. Di dalam retakan, angin kencang sangat keras. Jika bukan karena manik-manik angin yang mereka konsumsi, mereka akan segera melepaskan harta sihir mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini akan menghabiskan cukup banyak kekuatan sihir. Sekarang, bila angin menghilang saat bersentuhan dengan cahaya berkilau, Han Li mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan menemukan bahwa indera spiritualnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan Bright Side Spirit Eyes untuk melihat sekelilingnya sejauh 300 meter. Adapun yang lainnya, mereka telah menghilang dari perimeternya. Cahaya di sekelilingnya bersinar terang dan dia melesat ke depan dalam garis biru, menghilang ke dalam badai. Beberapa hari kemudian, pintu masuk ke cakrawala bersinar dengan cahaya dan 2 seberkas cahaya terbang ke dalamnya. Cahaya memudar untuk mengungkapkan 2 kultivator paruh baya berjubah bordir. Mereka berpakaian serupa dan ada pita ungu yang dikenakan di kepala. Cahaya bersinar terpancar dari mata mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, keduanya memiliki wajah yang agak mirip dengan Long Dong. Namun, salah satu agak pucat sementara yang lain mengenakan jubah robek seolah telah melalui pertempuran. Keduanya dengan hati-hati memeriksa retakan besar itu dan mereka berbicara dalam transmisi suara. Tidak lama kemudian, bayangan merah memasuki badai pasir, tapi berhenti di depan kaki langit. Mengeluarkan lolongan kemarahan. Tidak ada orang lain yang muncul selain angin menderu. Beberapa bulan kemudian, di puncak gunung hijau kecil, Han Li berdiri sendirian di atas batu besar. Dia melihat ke kejauhan. Sekitar 10 kilometer jauhnya dari gunung kecil, ada hutan raksasa tak berujung. Sebenarnya hutan itu aneh. Dari jenis pohonnya, daunnya akan membawa beberapa desain hitam. Dari kejauhan, semua daun tampak hitam dan hijau. Lokasi adalah tujuan Han Li. Itu adalah lokasi perbatasan terjauh suku kayu, hutan daun hitam. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Han Li menarik pandangannya dan mengerutkan kening. Perjalanannya melalui Southern Skyline memakan banyak waktu, tetapi berjalan lancar. Dia tidak menemukan kejutan. Namun, 3 lainnya belum tiba, membuatnya agak khawatir. Mereka hilang atau mereka mengalami kecelakaan. Dia muncul dari cakrawala beberapa hari sebelumnya dan tidak bertemu siapapun sejak itu. Setelah pertimbangan yang hati-hati, dia memutuskan untuk tidak lagi menunggu dan melangkah maju. Dalam perjalanan, dia menemui beberapa masalah kecil, bahkan memusnahkan beberapa gelombang makhluk pohon tingkat rendah sebelum tiba di gunung. Sebelumnya, pemuda berlumuran darah dan Xiao Hong telah memberi mereka rincian tugas mereka. Han Li jelas mengerti apa yang harus dia lakukan. Menurut apa yang dikatakan, orang-orang yang dikirim ke suku kayu, termasuk Han Li, berstatus tinggi. Tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan diri secara mendalam di hutan daun hitam dan mengumpulkan informasi saat mereka tetap tersembunyi. Setelah itu, mereka akan mengamati pergerakan suku kayu dan melihat apakah ada pergerakan besar. Misinya terdengar sederhana, tetapi setengah dari bahayanya adalah mencapai wilayah suku kayu melalui hutan belantara.
Bahaya lainnya adalah tetap tidak terdeteksi di hutan daun hitam. Dari suku-suku di sekitarnya, suku kayu memiliki kontak paling sedikit dengan manusia. Mereka hanya akan tahu apa yang terjadi dengan suku kayu dari apa yang mereka kumpulkan dari hutan daun hitam. Manusia dan iblis membutuhkan informasi tentang mereka atau mereka tidak akan berani berperang melawan mereka. Han Li diam-diam menunggu di sana selama sebulan dan melihat tidak ada orang lain yang datang. Tenggat waktu untuk memulai tugas semakin dekat. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat dan kemungkinan menghadapi masalah, dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Han Li merenung lama sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh. Itu adalah 4 matahari yang telah bersinar selama 3 bulan. Segera, langit akan menjadi gelap. Menurut informasinya, makhluk suku kayu pada dasarnya tidak memiliki panca indera mereka. Ketika mereka bersentuhan dengan musuh, mereka mengandalkan kesadaran spiritual mereka. Dengan demikian, kultivator tingkat tinggi yang memberi mereka tugas ini memberi saran. Ketika memasuki hutan daun hitam, yang terbaik adalah bergerak di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Lebih aman seperti itu. Han Li melihat lagi ke hutan yang jauh dan akhirnya memutuskan. Apakah yang lain akan tiba? Dia bertekad untuk membuka botol pil pembersih bumi. Dia takut dia harus menyelesaikan misi sendirian. Setelah memutuskan, Han Li segera duduk di atas batu dan menutup matanya. Beberapa jam kemudian, langit berubah redup. Han Li menunggu sampai hutan gelap dan sunyi. Han Li membuka matanya dan tiba-tiba melesat ke depan dalam semburan cahaya. Kemudian dalam sekejap, cahaya menjadi redup tanpa cahaya. Dia membentuk gerakan mantra dan tubuhnya berubah menjadi kabur seolah-olah dia hanya ilusi. Sebenarnya, Han Li sudah menggunakan teknik penyembunyian pada saat dia berada di udara. Di bawah penutup malam, dia perlahan berjalan maju. Puluhan kilometer jauhnya, Han Li terbang sepelan mungkin. 1 jam kemudian, dia muncul di tepi hutan. Dengan bentangan hutan yang tak berujung, mustahil baginya untuk melewati setiap lokasi dengan makhluk suku kayu. Namun, Han Li tidak berani mengambil risiko. Biasanya, dikatakan bahwa di dalam lingkup pengaruh makhluk suku kayu, selalu ada pohon roh penyaring mimpi. Ini adalah satu-satunya pohon pelindung suku kayu. Itu memiliki jangkauan kendali dan memerintahkan sejumlah pohon lainnya. Itu juga memiliki berbagai kemampuan tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, setiap pohon pemilah mimpi memiliki ukuran area yang berbeda yang dapat mereka pantau dan jumlah pohon yang berbeda yang dapat mereka perintahkan. Pohon pengayak impian di hutan daun hitam sudah dipastikan oleh para pengintai kota surga dalam. Karena hutan daun hitam berada di perbatasan tanah suku kayu, pohon penyaring mimpi sangat waspada dan memiliki area pemantauan yang luas, memenuhi berbagai tempat di hutan. Tapi di sisi lain, Dream Shifting Trees tidak mengendalikan sejumlah besar pohon. Juga, mereka hanya bisa merasakan keberadaan pada tahap tempering ruang dan di atasnya. Tentu saja, jika ada suku asing yang berani terbang di atas hutan dan luput dari perhatian pohon pengayak mimpi, akan ada makhluk suku kayu lain yang akan merasakannya. Oleh karena itu, Han Li tidak hanya menyembunyikan auranya sepenuhnya, tetapi bayangan kosong selalu muncul dimanapun kakinya menyentuh tanah. Begitu dia memasuki hutan, dia menjadi kabur tak terlihat. Dengan kekuatan luar biasa dari tubuh daging Han Li, dia menggunakan transformasi 9 Gale dan langkah penyaringan asap bersama untuk menjadi eksistensi seperti hantu. Dia tampak berkedip dalam penampilan dengan setiap langkah dan memperlakukan 50 km jauhnya ke dalam hutan dalam sekejap mata. Saat Han Li mendengar angin bertiup melalui matanya, dia dengan tenang merenung. Menurut perincian misi, jika semuanya berjalan lancar, dia akan tiba di lokasi yang ditentukan dalam 3 hari. Selama dia mendapatkan informasinya, sebagian besar misinya sudah selesai.
Mencari informasi lebih lanjut tentang suku kayu hanyalah pelengkap. Sebenarnya, itu tidak akan menjadi masalah jika dia tidak melakukan apa-apa lagi pada saat itu. Dia berhenti sebentar dan kabur, anehnya menghilang dari atas pohon besar. Sementara itu, langkah kaki yang berat terdengar dari depannya dan perlahan mendekati arahnya. Tampaknya itu adalah makhluk raksasa. Pada saat itu, Han Li sudah menyembunyikan dirinya di dedaunan yang sangat lebat dan tetap diam. Sesaat kemudian, dua binatang mirip kera hijau setinggi 30 meter lewat, masing-masing membawa cabang tembaga besar.